Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di Belajar di Pintarnya. Nah, di sini kamu bisa belajar dan mengasah keterampilan dari video singkat ini. Jadi sekarang aku akan jelasin tentang tipografi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Sharon dari tim Jobseeker Sukses Pintarnya. Nah, aku izin matiin kamera dulu ya, biar kalian lebih fokus. Oke, sekarang kita akan langsung ke pembahasan kita. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu tipografi. Nah, jadi tipografi merupakan teknik dalam melakukan penyusunan huruf dan teks di dalam suatu pembuatan visual supaya dapat terbaca dan menarik untuk dilihat. Nah, seni ini berkaitan erat dengan pemilihan jenis huruf atau yang dikenal dengan sebutan font. Nah, di dalam tipografi ini biasanya desainer akan melibatkan font, penampilan, dan struktur yang bagus dengan tujuan memperoleh emosi tertentu sehingga dapat menyampaikan pesan kepada pembaca. Kemudian kita akan langsung ke fungsi dari tipografi. Nah, fungsi tipografi yang pertama yaitu mudah dibaca. Nah, mudah dibaca merupakan salah satu fungsi utama dari tipografi. Jadi, tipografi itu dibuat supaya pembaca dapat dengan mudah memahami teks yang dituliskan. Nah, di sini pemilihan font, ukuran, dan warna akan sangat menentukan. Selain untuk memberikan kemudahan, tipografi juga berfungsi untuk menarik perhatian para pembaca. Jadi, tipografi ini lebih penting ketimbang ilustrasi dari suatu desain publikasi. Pasalnya, tujuan dari desain publikasi itu tercantum pada tipografi. Oleh sebab itu, perlu penyusunan yang dapat menarik perhatian calon pembaca. Nah, tipografi juga menentukan kesan visual di dalam suatu desain grafis. Misalnya, ketika kita ingin membuat poster yang bertemakan misteri, pemilihan font dan warna itu harus menyesuaikan dengan desain yang ada, agar kesan horornya itu semakin kuat. Nah, dan yang terakhir, memperkuat karakter juga merupakan salah satu fungsi dari tipografi, terutama untuk pembuatan desain produk nih. Nah, pemilihan jenis dan warna tipografi itu sangat menentukan karakter dari produknya. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang tips penggunaan tipografi. Nah, yang pertama, ada pemilihan jenis dan warna font. Pemilihan font merupakan salah satu faktor yang akan menentukan kesan dari tipografi. Oleh karena itu, usahakan untuk memilih font yang sesuai dengan tujuan dari desain yang diinginkan. Nah, di dalam desain grafis, font dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Nah, aku akan jelasin penjelasan 4 jenis font beserta dengan contohnya. Nah, jenis font yang pertama disebut sebagai serif. Serif sendiri istilah yang digunakan untuk menyebutkan font berkaki. Biasanya kaki ini ada di bagian sudut bawah huruf. Nah, font jenis serif ini cukup sering digunakan dalam desain grafis serta dokumen karena relatif lebih mudah untuk dibaca. Nah, contoh fontnya itu ada Times New Roman. Nah, berbanding terbalik dengan font sebelumnya, sans serif justru tidak memiliki kaki di bagian sudut hurufnya. Font jenis ini memiliki kesan yang lebih kasual namun masih tetap mudah dibaca oleh para penikmat desain. Nah, contohnya itu ada font Arial dan Calibri. Selanjutnya ada display atau dekoratif. Nah, font display ini umumnya dibuat dalam ukuran yang lebih besar serta diberi lebih banyak ornamen hiasan agar lebih indah. Prioritas utama dalam pembuatan font jenis ini itu lebih ke keindahan, bukan untuk kemudahan untuk membaca. Nah, jadi nggak heran ya jika font-font dari kelompok ini tuh lebih sulit untuk dibaca. Nah, contoh fontnya itu ada font Rosewood. Dan yang terakhir ada script atau tulisan tangan. Nah, jadi font script ini tuh lebih identik dengan bentuk-bentuk tulisan manual yang dibikin dengan tangan. Nah, biasanya font script ini banyak dipakai untuk menulis nama di sertifikat, membuat undangan, dan yang lain sebagainya. Nah, contohnya itu ada Lucida Handwriting. Oke, tips selanjutnya yaitu menentukan ukuran. Nah, ukuran ini patut dipertimbangkan ketika sedang membuat suatu desain. Nah, kita harus menentukan ukuran font yang sesuai dengan output yang akan dihasilkan. Misalkan, untuk publikasi cetak, maka ukuran font itu harus cenderung lebih besar. Nah, jadi ukuran font itu diusahakan jangan sampai terlalu kecil. Dan untuk tips yang terakhir,
jarak antar teks atau spasi juga perlu diperhatikan agar tipografi lebih enak untuk dibaca. Nah, usahakan agar membuat spasinya itu lebih mudah untuk dibaca. Selain itu, berikan pula jarak antar teks dengan tepi dari desain agar tidak terlalu memenuhi desain utama. Nah, selanjutnya aku akan kasih lihat contoh nih, penggunaan tipografi yang kurang enak untuk dilihat. Nah, pada poster pertama, bisa dilihat nih teman-teman, jarak antar fontnya itu tidak diatur dengan baik, sehingga jadi susah dibaca dan tidak enak untuk dilihat. Nah, untuk poster yang kedua, karena terlalu banyak variasi dari font dan ukuran, jadi terlihatnya berantakan. Nah, jadi kalau dilihat posternya itu tidak bisa dibaca dengan baik ya, dan jadi kurang enak lah untuk dilihat gitu. Nah, berikutnya, ini aku akan kasih lihat contoh penggunaan tipografi yang baik. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kalau dibandingkan dengan poster yang sebelumnya, itu sangat jauh, sangat berbeda banget. Nah, yang ini lebih enak dilihat dan lebih mudah untuk dibaca. Nah, oleh karena itu, pemilihan font dan warna, pemilihan ukuran, dan pengaturan jarak antar teks itu merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan desain. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih udah menonton. Dari video ini kamu sudah belajar mengenai apa itu tipografi, fungsinya apa, dan tips-tips penggunaan tipografi. Dan juga aku sudah menjelaskan tentang 4 jenis font. Nah, semoga teman-teman bisa menerapkan tips-tips tipografi ini ke dalam desain kalian. Oke, terima kasih teman-teman.